This call is now being Nggak, Pak. recorded. Kalau Ya, kata Pak aman Igo ya. mau pindah, Hah? Saya tuh kalau tugas banyak, kerjaan banyak tuh, saya maksudnya ngelakuin yang saya suka gitu ya, ngedengerin musik. Yang kemarin saya saya share gitu ya. Tuh anak-anak itu orang Kalimantan tuh, si Faisal, tapi suaranya keren banget itu. Kalian nggak tahu ya. Slap It Out dulu bandnya Kalimantan. Oke, lanjut ya. Udah terlihat toh ya outline ya. Kita masuk ke pengembangan. Outline ini ada pentingnya pengembangan, definisi pengembangan, ujian pengembangan, pelatih, metode pengembangan, penilaian prestasi karyawan, mutasi karyawan, promosi karyawan. Oke, pentingnya pengembangan tadi awal sudah saya jelaskan gitu ya. Sangat penting sekali gitu bagi keberlanjutan perusahaan gitu ya. Pengembangan development adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Pengembangan karyawan baru atau lama perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar pengembangan ini dapat dilaksanakan dengan baik, harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan karyawan. Jadi direncanakan dulu tuh, kalau kita perusahaan besar gitu ya, kita rencanakan dulu nih pengembangannya mau apa aja nih. Kalau misalnya ada karyawan yang karakternya kurang baik, ini pengembangannya modelnya gimana ya gitu. Terus secara teknis, misalkan dia sarjana manajemen tapi dia tidak masih kurang gitu dalam hal-hal teknis, entah itu bikin analisis SWOT kah atau strategi-strategi marketing yang masih kurang gitu. Nah, itu perlu dikembangin lagi gitu ya. Itu perlu direncanakan dari awal. Terus setiap personil perusahaan dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas kerjanya baik sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Pengembangan ini dilakukan untuk tujuan non-karir maupun karir bagi karyawan baru atau lawan melalui latihan dan pendidikan. Jadi agar dianya pun gitu ya secara individu bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, dan itu juga kan bermanfaat bagi jalannya si perusahaan itu. Itu kalau misalnya trio gitu ya, maksudnya jualan sate. Nah, saya tidak bisa nih, saya tidak pernah gitu ya jualan sate, tapi saya ada kerjaan nggak di perusahaan sate trio gitu ya. Oh, ada nih bagian potong daging. Nah, saya di situ belum bisa kan untuk memotong daging secara ibaratnya kecil-kecil gitu, itu kan butuh teknik ya. Jadi kelihatannya ya kalau dari kita kan kelihatannya gampang, tapi kan itu butuh teknik gitu ya. Jadi saya perlu dikembangkan gitu ya, dibuat pelatihan, di workshopin dulu nih sama si trio. Gini nih caranya motong daging nih, tak gitu ya. Nah, itu kan kalau sayanya sudah bisa, pekerjaan saya udah pasti efektif sama efisien gitu ya. Nah, definisi pengembangan kalau menurut para ahli, yang pertama menurut Edwin B. Filippo, pendidikan adalah hubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. Latihan adalah merupakan usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Kalau menurut si Andrew F. Sikula, pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Kalau kata Dr. Andes Yan Bella, merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama dan biasanya menjawab why gitu ya. Latihan berorientasi pada praktek dilakukan di lapangan. Jadi kayak kalian nih misalkan melamar pekerjaan gitu ya, atau enggak kalian mau jadi pengusaha. Nah, ini kan yang kita pelajari secara teknisnya saja gitu ya. Nah, prakteknya kan kita belum belajar gitu ya. Misalkan trio, ibaratnya menghadapi seorang customer gitu. Nah, cara mempraktekannya kan di buku ada gitu ya, di buku ada. Tapi kan seninya lagi dalam
berwhatsappan atau dalam tatapan muka langsung kan itu beda gitu ya. Nah, itu gitu perlu dilatih juga seperti itu. Nah, tujuan pengembangan apa? Tujuan pengembangan sumber daya manusia mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi individual dan dimensi institusional atau organisasional. Yang saya bilang dari awal gitu, ada tujuan individunya nih untuk si perusahaan ini rencanakan pengembangan setiap karyawannya. Tujuan yang berdimensi individual mengacu kepada sesuatu yang dicapai oleh seorang pegawai. Kalau dalam pekerjaan, rewardnya kalau misalnya sudah dia punya leadership yang tinggi gitu. Misalnya ada pelatihan tentang kepemimpinan. Wah, anak ini kayaknya butuh nih, ada nih calon-calon jadi leadership gitu ya, jadi pemimpin gitu ya. Dia diikutkan pelatihan gitu ya, calon pemimpin gitu. Nah, itu kan bakalan berpengaruh juga buat dirinya sendiri, entah itu jabatannya naik gitu ya kan, atau enggak ya jadi dia bisa memimpin orang-orang gitu. Terus tujuan yang kedua adalah tujuan berdimensi institusional, mengacu kepada apa yang dapat dicapai oleh institusi atau organisasi sebagai hasil dari program-program pengembangan sumber daya manusia gitu ya. Kalau misalnya untuk perusahaan ya pastilah gitu, setiap perusahaan nanti ada orang yang silih berganti berdatangan gitu. Ketika ada kekosongan di manajerial kan bisa diganti sama yang sudah ibaratnya lama bekerja, dia terus udah punya skill-skill menjadi pemimpin, bisa ngatur orang gitu ya kan, bisa secara teknis juga bagus, jadi bisa diangkat gitu jadi manajer yang kosong itu gitu ya. Dan itu dengan hadirnya dia, ketika dia dia lebih pintar, mungkin dia lebih cerdas, dia lebih cerdik gitu ya dalam memainkan perannya sebagai manajer. Nah, itu kan satu keuntungan juga untuk untuk si perusahaan. Contohnya kayak contoh Pocari Sweat ya. Di Pocari Sweat punya peneliti handal namanya Pak Harima sama Takaichi gitu ya. Dan itu kan sangat menguntungkan gitu ya bagi si perusahaan Pocari Sweat, karena si manajer puncaknya Pak Akihiko cuma punya visi, ibaratnya punya visi misi besar gitu, tapi secara teknisnya ada Pak Harima sama Pak Takaichi gitu ya. Dengan adanya Pak Harima dan Pak Takaichi, akhirnya produk bisa ada gitu ya, produk bermanfaat. Nah, ini kan sangat bermanfaat orang-orang itu untuk perusahaan gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan. Itu juga tujuannya pengembangan ya. Jadi mencapai tujuan organisasi, tujuannya apa? Pak Akihiko tadi tujuannya ibaratnya dia pengen kayak bapaknya ya, bahkan bisa melebihi bapaknya tuh. Itu visi awalnya gitu ya. Saya akan menciptakan produk Oronamin ya, kalau bapaknya itu sampai saat saya di Jepang dulu itu produk bapaknya masih ada tuh, yang berbentuk botol minuman kayak botol obat itu masih ada tuh dijual di kotak-kotakan. Kalau di Jepang tuh kotak-kotakan banyak banget gitu ya, kita tinggal masukin koin ring 100 yen keluar gitu. Kalau di sini kan udah diambil gitu ya sama maling kayak gitu. Nah, tujuan pengembangan satu, meningkatkan produktivitas kerja, udah pasti gitu ya. Mencapai efisiensi, ini masalah biaya gitu ya. Makin pinter makin pinter si karyawan ya makin efisien gitu ya. Kita mengeluarkan pelatihan-pelatihannya gitu. Jadi secara biaya ya makin bisa dikecilkan gitu. Lalu meminimalisir kerusakan. Saya ke Trio mau belajar daging gitu ya, potong daging. Nah,
sebelum masuk ke situ, Trio belum mengajarkan saya, tapi saya udah ini langsung gitu ya, praktek langsung sendiri tanpa tahu caranya memotong daging gitu. Nah ini biaya bisa saja saya potongnya daging kegedean gitu ya, bisa aja motongnya kekecilan gitu ya. Ini kan meminimalisir kerusakan juga gitu ya. Terus efisiensi jadi lebih meningkat kalau saya kasih daging lebih besar dibanding yang biasanya. Lalu mengurangi kecelakaan kerja itu juga. Terus meningkatkan pelayanan kalau bagian admin gitu ya, dikasih workshop dulu, pelatihan dulu. Nih gini loh cara cara closing gitu ya, cara closing buat si pelanggan yang ini, si pelanggan yang kayak bos seperti ini, si pelanggan yang langsung mau beli seperti ini, kan ada trik-triknya tersendiri gitu ya. Lalu memelihara moral pegawai dipelihara, karakternya yang jelek bisa jadi baik gitu. Terus dia tuh punya hope gitu ya, punya harapan ke si perusahaan ini dari jenjang jabatan gitu. Dia punya hope di situ. Oh, saya bekerja di sini selama udah 10 tahun kok di sini-sini aja. Nah, itu perusahaan tidak mengembangkan dia gitu ya. Kalau kayak gitu kan kitanya juga rugi gitu. Terus meningkatkan peluang karir pasti ya, yang saya bilang barusan. Jadi kalau misalkan karyawan tambah pinter ya bisa jadi atasan dong gitu. Saya jualan sate, nah satenya udah jago nih buat motong-motongnya nih. Wah, ditaikin nih sama si Trio, kamu bagian pelayanan ya gitu. Terus meningkatkan kemampuan konseptual, meningkatkan kepemimpinan, peningkatan balas jasa, peningkatan pelayanan kepada konsumen. Nah, pengembangan perlu dilakukan perusahaan karena bermanfaat baik bagi perusahaan, karyawan, dan konsumen. Tentu ya buat perusahaan tadi saya bilang gitu, karyawan juga. Nah, ternyata dengan dikembangkannya diri kita di dalam perusahaan itu, konsumen juga merasakan gitu ya. Yang tadinya misalkan kita dikembangkan secara ibaratnya bikin produknya bagaimana sih cara bikin produk yang baik gitu ya, yang enak bagaimana gitu. Nah, dari pengembangan itu akhirnya terciptalah produk yang baru gitu, secara packaging, secara rasa, secara macam-macam gitu ya. Nah, konsumen lihat ini, wah ini ada yang baru nih dari ini nih ya, ini tadinya seperti ini, terus rasanya kok lebih enak nih, satenya lebih gurih, satenya lebih kerasa nih, bumbu-bumbunya lebih kerasa. Nah, itu kan juga suatu kebermanfaatan ya bagi konsumen gitu. Terus dari misalkan pelayanannya, oh ternyata setelah digantikan nih, apa enggak setelah dilatih orang ini, pelayanannya menjadi lebih baik gitu. Nah, jenis pengembangan. Ada pengembangan informal, ada pengembangan formal. Kalau pengembangan informal itu kita sendiri gitu ya, inisiatif sendiri gitu. Nah, misalkan Trio mau jadi pengusaha, apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya. Trio mau baca buku. Kemarin saya kasih buku Berpikir Besar, Berjiwa Besar, itu bagus loh. Salah satu buku anjuran untuk dibaca oleh para pengusaha. Itu buku Berpikir Besar dan Berjiwa Besar. Ada lagi bagaimana cara bagaimana warna hijau ini, bagaimana cara deal, ibaratnya deal itu maksudnya oke gitu ya, bagaimana cara deal sama orang lain gitu ya. Nah, itu juga bagus untuk dibaca. Nah, itu dia baca tuh kalau pengembangan informal, dia tahu saya mau jadi karyawan yang baik nih, saya mau jadi pengusaha yang baik nih. Oh ya udah, saya nggak punya duit gitu ibaratnya, saya nggak punya modal, ya bikin pengembangan informal sendiri. Caranya gimana? Coba sekarang kuota bisa kita beli lah ya, secara modal apa enggak. Kalau memang tidak ada modal banget, kita cari pengusaha di sekitaran kita gitu ya, karena katanya teman-teman di sini semua mau jadi pengusaha gitu ya. Jadi kita contohkan jadi pengusaha aja gitu. Nah, pengusaha yang di
pinggir-pinggir jalan nggak masalah. Saya punya langganan fried chicken dan itu enak banget gitu ya dibanding KFC gitu. Ayamnya tuh gede. Saya suka nanya ke dia, Mas omsetnya berapa per hari? Oh 3,5 juta. Terus cabang punya berapa? Oh cabang punya ada 5 kita Mas di sini deket, di sini, di sini, di sini. Oh itu kan bisa kita apa ya, kita bisa nanya-nanya tentang apa bagaimana cara masaknya. Ada aja sih yang tidak mau ngasih, cuman kan tidak menutup kemungkinan karena kita beli barangnya kita kasih gitu. Itu pengembangan informal tuh masuknya kalau emang kita tidak punya modal banget gitu ya. Tidaknya kalau kita punya modal kuota kita bisa cek-cek YouTube bagaimana cara menjalankan bisnis gitu ya. Nah, ada lagi pengembangan formal. Pengembangan formal itu karyawan ditugaskan oleh perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau latihan gitu ya. Jadi kita ikut workshop bisnis gitu kalau yang mau jadi pengusaha biasanya. Workshop bisnis impor kayak si Julio gitu ya. Bagaimana kita ekspor, bukan impor lagi dia ya. Bagaimana kalau di TikTok ada yang namanya Julio tuh, dia ekspor gitu ya. Nah, itu ada workshopnya bagaimana orang-orang di daerah kayak misalkan Yunita, Kalimantan, apa nih potensinya di Kalimantan. Nah, kira-kira saya bisa ekspor apa nih ya? Kita cari produknya apa. Terus apa? Kita cari suppliernya apa. Kita belajar sama si Julio dengan ikut workshopnya dia gitu ya. Ikut workshopnya dia. Terus dikasih tahu gini loh cara ekspor yang mudah, gini loh, gini. Nah, itu pengembangan cara formal gitu. Jadi kita ikut pelatihan-pelatihan gitu. Dan itu murah sih kalau di sosmed ya. Maksudnya kalau kalian masih bisa ngejangkau sih, maksudnya 200.000, 300.000 gitu ya. Untuk acara-acara workshop seperti itu. Dan itu kan dibuatkan grup juga. Dan saya pun saya lagi fokus main saham ya, ibaratnya saya ikut workshop saham gitu ya. Jadi kita yang namanya hidup ya pasti punya masalah, punya problem. Tapi bagaimana kita mengatasi problem itu sendiri gitu. Ketika kita mau jadi pengusaha gitu. Bagaimana sih jadi pengusaha yang baik? Oh, kita bisa baca-baca buku gitu ya. Bagaimana trik-triknya gitu. Kalau cuma jadi pengusaha, ya semua orang bisa gitu mengatakan kita mau jadi pengusaha gitu ya. Tapi kan dibutuhkan untuk menciptakan suatu produk. Bagaimana menciptakan suatu produk yang baik, bagaimana memasarkan yang baik, dan itu kan perlu belajar gitu ya. Perlu belajar gitu. Jadi namanya hidup ya pasti kita itu ada belajar, setelah belajar pasti ada tugasnya. Dalam pelatihan pun tugas selalu ada gitu ya. Kalau kitanya tidak praktek gitu, itu bullshit sih kalau misalkan kalian cuma dengerin workshop, terus pulang workshop biasanya, wah buka nih otak gua. Tapi tidak dilakukan, ya itu lupa lagi gitu ya. Nah tugasnya kita melakukan apa yang sudah di workshopkan. Gitu. Nah pelatih atau instruktur, jadi kalau misalkan kita mengembangin karyawan gitu ya, pasti ada pelatih atau instrukturnya gitu ya. Nah pelatih atau instruktur yaitu seorang atau tim yang memberikan latihan atau pendidikan pada karyawan, pada para karyawan. Yang pertama ada internal dari kalangan perusahaan dari ini sendiri ya, dari perusahaan sendiri gitu ya. Misalnya senior gitu, manajer. Sekarang kan juga lagi giat-giatnya gitu ya. Cooknya itu dari internal perusahaan gitu ya, pelatihnya dari internal perusahaan. Lalu ada yang memakai eksternal doang gitu. Contoh, kita butuh motivasi Pak. Siapa yang mau kita datangkan? Wah Mario Teguh gitu ya. Atau enggak Pak Dwi Indra Nugroho gitu. Terus Pak Zamil Zaini gitu ya di Kubik gitu ya. Itu kan dia pelatihan, membuka pelatihan tentang manajemen sumber daya manusia gitu ya, tentang leadership, tentang motivasi gitu ya. Nah bisa juga kita rencanakan digabungin di mix gitu ya, ada yang dari internal, ada eksternal. Nah syarat-syarat pelatih ya udah pasti dia punya skill untuk mengajar gitu ya, terus komunikasinya baik gitu ya, terus skill sosialnya baik, terus
kompeten secara teknikal, dia paham gitu ya secara teknik gitu ya. Misalkan masalah membangun SDM yang baik seperti apa, membangun kepemimpinan yang baik seperti apa, dia paham. Terus stabilitas emosinya juga harus dijaga gitu ya. Nah itu syarat-syarat pelatih. Nah kalau kalian keluar dari dari SW, kalian mau jadi motivator, itu kan ada sekolahnya juga gitu ya. Dan itu motivator-motivator itu kan ibaratnya dia nanti juga akan bekerja gitu ya, bekerja. Nah biasanya bekerjanya itu untuk MSDM perusahaan gitu ya. Kalau kalian tertarik gitu ya menjadi motivator, cuman di tengah pandemi gini motivator gini juga lagi lesu ya dari segi segi pendapatannya gitu ya. Jadi memang di era khususnya ya era 4.0 ini yang mau jadi 5.0, kita harus punya kreativitas, inovasi gitu ya untuk kalau bahasanya si Yudi itu nyari cuan yang lebih gitu ya, nyari cuan yang dari segi mana saja gitu ya. Jadi kita harus manfaatkan, kitanya harus kreatif, kitanya harus inovatif. Bagaimana caranya begitu ya? Dengan banyak membaca lah, banyak mendengarkan lah gitu ya. Terus banyak juga melakukan. Gitu. Nah, proses pengembangan yang pertama ada sasaran. Tentukan sasaran yang mau dicapainya. Yang mau dicapai apa buat si karyawan ini? Secara teknis kah? Dia harus paham menganalisa sesuatu kah? Dia harus paham misalkan sasarannya. Oh dia mau dijadikan pemimpin nih sasarannya. Oh ya udah lakukan secara leadership nih, lakukan pelatihan leadership nih gitu. Terus bikin kurikulumnya. Nah kalau misalnya kita punya vendor gitu ya, nyewa orang eksternal, nah itu kurikulum udah ada kan pastinya gitu kayak kalian kemarin Pinata gitu ya, itu kan salah satu proses pengembangan mahasiswa juga gitu ya. Pinata gitu, kurikulum udah ada, udah dia buat gitu. Nah, kurikulum harus sejalan dengan sasaran yang akan dicapai. Lalu sarana, persiapkan alat-alat tempat yang akan dipakai. Nah, keempat, peserta, syaratnya apa, pesertanya bagaimana gitu ya. Jadi tidak semua karyawan diikutkan gitu ya. Tapi yang mencapai syarat-syarat itu saja baru bisa diikutkan dalam pelatihan gitu. Lalu menunjuk pelatih yang sesuai dengan sasaran. Ya, iya pastinya. Kalau sasarannya leadership, pelatihnya bukan leadership, ya nggak sinkron gitu ya. Lalu pelaksanaannya nih, pendampingan dari awal hingga evaluasi. Gitu. Nah, metode pengembangan. Metode pengembangan ada pelatihan sama pendidikan. Kalau pelatihan, metode latihan atau training harus berdasarkan pada kebutuhan pekerjaan, tergantung pada berbagai faktor, yaitu waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar, peserta, latar belakang peserta, dan lain-lain. Nah, ini ada on the job, jenis-jenis pelatihannya ya, ada vestibule, ada demonstration and example, ada simulation, ada apprenticeship, ada classroom methods. Lalu, pendidikan atau education, metode pendidikan dalam arti sempit yaitu meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer memimpin para bawahannya secara efektif. Ada juga jenis pengembangan tuh ada yang namanya pedagogi, androgogi gitu ya. Kalian nanti bisa baca lagi lah ya. Dan ini ABCDF ini kalian bisa baca-baca lagi nanti di buku atau cari referensi tentang apa itu on the job, vestibule gitu ya. Nah, lalu penilaian prestasi karyawan. Nah, penilaian prestasi karyawan, kata Pak Hani Handoko, penilaian prestasi adalah proses di mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Nah, setelah dikasih latihan, ya kita harus evaluasi dong, gitu ya. Kita harus dinilai nih hasilnya apa ya, kalau nggak gitu cuman buang-buang duit aja perusahaan gitu ya. Terus manfaatnya perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi,
keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, penyimpanan proses staffing, tidak akuratan informasi, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, tantangan eksternal ya. Jadi manfaatnya kita bisa forecast nih, perbaikan prestasi kerjanya gimana, penyesuaian kompensasinya nih kalau misalkan dia masuk jadi kandidat, kompensasinya naik apa enggak, ya kan misalkan kalau di perusahaan ya S1, S2 kan beda gitu ya gajinya, ibaratnya, nah itu kan harus disesuaikan kompensasinya seperti itu. Lalu mutasi karyawan, kalau mutasi karyawan itu merupakan pemindahan karyawan dalam bentuk pengalihan tempat atau pengalihan tugas. Mutasi merupakan kegiatan pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lainnya secara horizontal tanpa diikuti dengan peningkatan gaji, tanggung jawab, serta kuasa. Ini Pak ada problem nih, misalkan si A gitu ya, kok ditempatin di sini, kok dia kayak ngajak temen-temennya untuk naik gaji terus ya, tapi kinerjanya nggak ada gitu ya. Ya udahlah, kita mutasi aja nih, ini orang satu problem. Nah, contohnya kayak gitu ya. Ada juga mutasi yang ibaratnya demi kebaikan gitu ya. Nah, tapi semuanya mutasi itu ya demi kebaikan perusahaan gitu ya. Maksudnya mutasi dalam kebaikan ini si A ini si A ini kayaknya pinter gitu ya. Dan kita punya cabang di mana gitu ya. Kayaknya di sana masih butuh orang deh gitu ya. Nah, itu juga bisa tuh dilakukan mutasi gitu ya. Nah, tujuan mutasi meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja, menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi jabatan atau pekerjaan, menambah dan memperluas pengetahuan karyawan, lalu menghilangkan rasa bosan. Ya, menghilangkan rasa bosan gitu ya. 10 tahun di situ terus gitu. Perlu ada mutasi nih gitu ya. Jadi karyawan pun refresh lagi gitu. Sebagai pemicu agar karyawan mau dan terus berupaya dalam meningkatkan karir. Terus sebagai pelaksanaan hukuman atau sanksi atas pelanggaran. Nah, itu yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ini problem gitu. Jadi ada hukuman dari perusahaan. Memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasi yang telah dicapai oleh karyawan sebagai alat mendorong agar semangat kerja terus meningkat melalui persaingan terbuka. Sebagai tindakan pengamanan yang lebih baik, penyesuaian pekerjaan karyawan dengan kondisi fisik karyawan, mengatasi perselisihan yang terjadi antar karyawan. Kan namanya orang ya, banyak kepala, banyak kemauan, banyak egoisme gitu ya. Jadi untuk mengatasi perselisihan antar karyawan satu, kalau ada perselisihan itu dilakukan mutasi. Lalu promosi karyawan. Ini, bentar. Promosi karyawan. Bentar ya, ngeheng. Kalian masih di sana nggak? Cuma dengerin doang nih. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oh, udah mau jam 11 ya. Ya 10 menit lagi lah, itu tinggal 4 slide lagi. Close. Lah, kok pengadaan sih? Oke, promosi karyawan. Nah, promosi karyawan, promosi jabatan berarti perpindahan yang memperbesar wewenang dan tanggung jawab jabatan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi yang diikuti dengan kewajiban, hak, status, dan penghasilan yang lebih besar. Kok kata si Buan. Nah, menurut Carl, keberhasilan karir seseorang dipengaruhi oleh satu, pendidikan formalnya gitu ya, S1, S2, tidak berbeda gitu ya, maksudnya secara pendidikan gitu karirnya bisa lebih bagus. Kalau di Indonesia ya masih menggunakan itu gitu ya, S1, S2, S3 sama SMA kan berbeda gajinya, kompensasinya gitu ya.
Lalu pengalaman kerjanya gitu, pengalaman kerja yang setahun ya tentu harus dibedakan sama pengalaman kerja yang sudah 10 tahun, 5 tahun gitu. Terus sikap atasannya, terus prestasi kerjanya gitu ya. Ada juga kalau ada juga yang sudah kerja gitu 10 tahun tapi mandek di situ aja gitu ya, prestasi kerjanya dia di zona nyamannya aja, nggak mau belajar gitu ya, secara informal nggak mau belajar tapi udah dikasih pelatihan gitu dari perusahaan nggak mau berkembang juga. Tapi ada satu yang baru 2 tahun 3 tahun kerja kinerjanya lebih bagus gitu ya, nah ini dilihat ini juga gitu ya, dipromosikanlah yang baru 3 tahun kerja gitu, karena lebih bonafit gitu untuk dimasukkan ke dalam jajaran pimpinan gitu. Terus adanya lowongan jabatan, nah, kayak saya bilang ketika manajer dipindahkan gitu atau resign itu ada kekosongan tuh gitu ya. Jadi ada promosi tuh dari karyawan-karyawan secara horizontal itu siapa nih yang paling baik gitu ya. Isi itu lowongan jabatan itu. Lalu produktivitas kerja dan sebagainya. Nah, tujuan promosi untuk apa? Kata Pak Hasibuan, untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar pada karyawan yang berprestasi kerja lebih tinggi. Lalu dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi di status sosial. Iya dong, kita kan berhubungan sama manusia gitu ya. Jadi perlu dipuasin gitu manusia itu dengan kebanggaannya gitu ya, dengan cara kita memberikan memberikan suatu promosi jabatan kayak gitu kalau kita punya perusahaan. Lalu untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi dan memperbesar produktivitas kerja. Ayo besok ada promosi sebagai manajer gitu ya. Nah, itu masing-masing karyawan di divisi ini akan bekerja lebih giat gitu ya. Nah, itu buat merangsang itu gitu ya, untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasikan promosi kepada karyawan dengan dasar dan pada waktu yang tepat serta penilaian yang jujur. Jadi harus objektif gitu ya. Jangan juga kita berpikiran selalu dia mah karena orang dalam tuh bisa masuk, ya belum tentu gitu ya. Mungkin karena kinerjanya lebih bagus gitu ya. Apa-apa orang dalam itu ibaratnya kalimat-kalimat ini aja ya, kalimat-kalimat orang yang beralasan banyak gitu ya. Dia mau orang dalam, pastilah dia yang diangkat gitu. Dia mah deket sama ini gitu ya. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan itu terjadi gitu. Lalu kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai, multiplier effect dalam perusahaan karena timbul lowongan berantai. Terus memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik demi keuntungan optimal perusahaan. Nomor 7-nya untuk menambah atau memperluas pengetahuan serta pengalaman kerja para karyawan, dan ini merupakan daya dorong bagi karyawan lainnya gitu ya. Yang tadinya jadi karyawan yang nggak jadi supervisor. Wah, dia pasti harus menambah pengetahuan gitu ya, memperluas pengetahuannya. Saya sekarang udah megang 10 orang, 5 orang gitu ya. Bagaimana cara saya memimpin gitu ya. Itu harus diperluas lagi gitu pengetahuannya. Lalu yang ke-8 untuk mengisi kosongan jabatan tadi ya. Terus karyawan yang dipromosikan pada jabatan yang tepat, semangat, kesenangan dan ketenangannya dalam bekerja semakin meningkat, sehingga produktivitas kerjanya semakin meningkat juga gitu. Kalau misalnya passionnya di desain, saya selalu mencoba dengan desain gitu karena itu yang paling mudah ya. Passionnya di desain, kita promosikan menjadi ketua divisi desain gitu. Wah, dia seneng gitu sama pekerjaannya, dia enjoy sama pekerjaannya. Jadi walaupun tugasnya banyak, bisa bekerja ibaratnya dalam tekanan, nah dia tapi enjoy menjalaninya gitu karena itu udah passionnya dia sebagai desainer gitu ya. Lalu untuk mempermudah penarikan pelamar, sebab dengan adanya kesempatan promosi merupakan daya pendorong serta perangsang bagi pelamar untuk memasukkan lamarannya. Ya di sini juga misalnya ada kekosongan, kita mengadakan lagi tuh dari pengadaan ya, nyari orang-orang baru lagi tuh. Nah ini untuk mempermudah
penarikan pelamar, dibutuhkan manajer train gitu ya, dibutuhkan direktur gitu ya. Terus yang ke-11 adalah promosi akan memperbaiki status karyawan dari karyawan sementara menjadi karyawan tetap setelah lulus dari masa percobaannya gitu ya. Contohnya kalian lamar BNI, sekarang BNI kan sistemnya setahun, sistemnya kalau nggak salah nggak ada ya, jadi kerja tetap gitu ya, tapi outsourcing gitu ya, kerja kontrak. Kalau dulu ada, jadi karyawan BNI kalian setahun di ini gitu ya, masa percobaan. Ketika kalian kinerjanya bagus dijadiin pegawai tetap gitu ya. Sama kayak saya gitu ya, setahun ini menjadi CPNS, ketika lulus jadi CPNS bisa jadi PNS gitu ya, seperti itu. Oke, materinya cukup sekian. Kita ada waktu 9 menit. Ada pertanyaan enggak? Ya sudah ya, udah jam 11 lewat 8, 2 menit lagi. Nah, perkuliahan saya cukupkan sekian dan terima kasih. Udah boleh live. Kembali. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Iya, Pak. Ya, makasih Pak. Ya, Terima kasih Pak, nama budaya. ya